berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini Kamis, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, karena itu renungan malam ini saya beri judul Hendaklah Kamu Penuh dengan Roh. Ya. Nah, tapi sebelum saya sampaikan renungan ini, maka mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena hari ini kami peringati hari kenaikan Tuhan ke surga. Dan kami tahu penuh dengan roh adalah satu kerinduan-Mu. Kita mampukan kami juga dalam hari-hari kami selalu merindukan hidup kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Kita urapi kami semua untuk mengerti maksud daripada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari yang indah sudah kita lalui. Hari ini rupanya merupakan hari yang indah buat kita semua. Karena hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita tahu pada waktu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, dalam kisah pasal pertama sudah diingatkan. Pada waktu Yesus mau terangkat naik ke surga, sudah diingatkan. Kalau kita baca dalam 1 Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, sudah diingatkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Inilah pesan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dia ingatkan bahwa ada Roh Kudus yang akan turun atas kita dan menjadikan kita dapat menyaksikan kebesaran kuasa Allah. Nah, karena itu kalau dalam suratan Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-18, hal ini juga mengingatkan kepada kita. Dikatakan dalam Efesus 5 ayat yang ke-18, Efesus 5 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi penuh dengan roh adalah suatu hal yang dikatakan kepada sidang di Efesus untuk dipenuhi. Ya, jadi jemaat harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena banyak hal yang Roh Kudus dapat tolong kita semua. Ya, sebentar kita akan mengerti hal itu. Tapi di sini satu bahaya yang diingatkan kepada kita, dikatakan dalam Efesus 5 ayat yang ke-18, jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ya, itulah artinya minum anggur memang membuat kita mabuk. Tapi mabukkan hawa nafsu dunia ini yang begitu banyak masuk dalam pikiran kita yang membuat kita seringkali dibawa kepada hal-hal yang jahat. Tapi kita bersyukur karena kita sudah diingatkan untuk
dapat menerima kuasa ini, maka kita tahu, makanya kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi doa kita hari-hari ini supaya kita minta. Malam-malam mendatang ini kita akan berdoa minta supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Banyak yang Roh Kudus dapat menolong kita. Sebentar kita perhatikan. Ya, jadi kalau kita diminta untuk penuh dengan Roh, kenapa? Yohanes pasal 14 Yohanes pasal 14 di dalam ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Jadi salah satu fungsi Roh Kudus adalah dia mengajar segala sesuatu. Hari-hari ini kita akan menghadapi keadaan-keadaan yang seringkali membuat kita tidak mengerti. Tapi Roh Kudus yang akan mengajar kepada kita saat kita menghadapi hal-hal itu. Karena itu perlunya kita minta supaya Roh Kudus itu memenuhi kebutuhan kita. Jadi pesan Rasul Paulus kepada sidang di Efesus dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh adalah bukan satu hal yang sia-sia, tapi satu hal yang harus kita perhatikan baik-baik, khususnya buat kita yang ada di hari-hari yang akhir ini. Karena memang banyak hal yang akan kita tidak mengerti, tapi Roh Kudus itu yang akan mengajar. Haleluya. Artinya dia akan memberitahu hal-hal yang terjadi dan hal yang akan jadi. Roh Kudus yang akan mengajar kita. Dia akan mengajar kita, ya. Lalu dikatakan bukan saja dia mengajar, tapi dikatakan juga dia akan mengingatkan. Kebenaran firman Tuhan banyak menceritakan tentang hal-hal kita untuk belajar dari apa yang pernah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu dikatakan di sini, dia yang akan mengingatkan. Inilah indahnya mengapa kita harus penuh dengan Roh. Dia akan mengingatkan. Karena itu saya katakan Tuhan tolong. Karena kita sebagai manusia seringkali lupa. Sudah diajarkan, sudah dikasih tahu, tapi kalau sudah dikatakan lupa, mau di ngomong apa? Nah, bersyukurnya kalau kita penuh dengan Roh, dikatakan Roh Kudus yang akan mengingatkan. Jadi ada apa ya? Hal yang mengingatkan kita, oh iya, kita pernah mendengar firman ini. Jadi kita bersyukur. Mengapa kita harus penuh dengan Roh? Karena pada waktu tertentu, itulah yang dikatakan, dia akan mengingatkan kepada kita akan semua yang telah dikatakan oleh firman Allah. Jadi Tuhan tolong kita supaya hari-hari ini kita semua belajar merindukan untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena banyak hal yang akan kita dapat saat kita lupa, ya, namanya lupa. Kalau lupa kan nggak ingat, betul kan? Nah, disinilah peran Roh Kudus akan bekerja. Dia akan mengingatkan lagi. Karena itu biarlah dalam hari-hari kita bersama-sama setelah kita selesai mengikuti ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan, pesannya bahwa kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, inilah kesempatan untuk kita minta Roh Kudus memenuhi kita semua. Roh Kudus menguasai hati kita semua. Supaya pada waktu datang masa-masa atau keadaan-keadaan yang kita tidak mengerti,
kita diajar, kita diingatkan. Jadi bersyukurlah kalau kita hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan satu hal yang indah juga dikatakan Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi Tuhan tolong, kita perlu kebenaran ini menjadi milik kita seutuhnya. Dan Roh Kuduslah yang akan menolong kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran ini. Jadi Tuhan memberkati kita semua, supaya dalam malam-malam bila kita rindukan kuasa ini, kuasa Roh Kudus ini, kita usahakan ambil waktu ini sebaik-baiknya, supaya kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau selalu mengingatkan kepada kami untuk dipenuhi dengan Roh Kudus adalah satu hal yang wajib menjadi kepunyaan kami. Supaya banyak hal dapat kami peroleh. Karena Roh Kudus itu yang akan mengajar kami segala sesuatu. Roh Kudus itu yang akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah kita dengar. Sebab itu kami berbangga memiliki Allah yang mau memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan bersyukur juga karena Roh Kudus yang akan memimpin kami kepada seluruh kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang sesungguhnya yang buat kita semua ada dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Sebab itu terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sekali lagi biarlah kebenaran yang mengatakan hendaklah kamu penuh dengan roh, bukan saja menjadi tulisan dalam Alkitab, tapi menjadi satu hal yang ada dalam hati kami semua untuk kami mengerti kami harus penuh dengan Roh Kudus. Terpuji nama-Mu ya Bapa, berkati umat-Mu, berkati kami semua. Merindu Roh Kudus memenuhi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Syosyanim bangkit, kuat, nyalakan, kobarkan api Pantekosta itu. Tuhan memberkati. Selamat malam.